بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya karunia limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik yang kita minta ataupun yang kita tidak minta, baik yang kita sadari ataupun yang lebih banyak lagi yang kita tidak sadari. Maka perbanyaklah kita mengucapkan hamdalah, mengucapkan tasbih hamdalah sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita berusaha mencoba menghitung betapa banyaknya nikmat Allah,
menghitungnya saja kita pasti akan gagal. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada panutan kita, suri tauladan kita bagi seluruh manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari-hari ini hadirin hari Jumat, perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah, yang paling mudah diucapkan, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Perbanyaklah di hari Jumat ini. Karena kata beliau, salawat kepadaku akan disampaikan, diperlihatkan padaku pada hari Jumat insyaallah taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi diri saya pribadi dan umumnya seluruh jamaah sholat Jumat. Marilah kita sungguh-sungguh mengilmui ketakwaan, menggali ilmu dan juga mengamalkannya, menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kita juga dalam surat Az-Zumar ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha memelihara segala sesuatu. Ini bahkan kaum kafir Quraisy pun dulu meyakininya. Siapa pencipta segala sesuatu? Dialah Allah. Siapa yang memelihara segala sesuatu? Dialah Allah. Tetapi yang membedakan kita dengan kaum musyrikin adalah kita hanya beribadah kepada Allah semata. Dan khususnya hadirin, terutama di saat-saat sekarang ini, saat-saat penuh fitnah, penuh cobaan, kita sadari dunia ini adalah darul bala, tempatnya ujian, tempatnya kita diuji, tempatnya mengalami masalah-masalah. Karena hidup di dunia pada hakikatnya adalah pindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Selesai masalah rezeki, datang masalah kesehatan. Selesai masalah keluarga, datang masalah pekerjaan. Terus menerus berganti hingga akhirnya kita akan bertemu dengan masalah yang tidak ada solusinya, yaitu namanya kematian. Ya. Dan itu adalah pasti. Setiap insan pasti akan mengalami namanya mati, maut. Hatta ya'tiyan al-yaqin. Al-yaqin pasti akan datang. Mengapa kematian menjadi masalah terbesar? Karena sudah nafas terputus, selesailah sudah kesempatan kita beramal soleh, dan sisanya adalah tinggal menunggu dengan waktu yang lama, penghitungan, penghisaban, dan juga balasan di akhirat. Jadi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh setelah kematian. Lantas ketika hidup ini penuh dengan beban, ujian, kemana kita harus mencari pertolongan hadirin? Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya. Dia tidak membiarkan hambanya sendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mungkin kita semua sudah tahu ya, wasta'inu bis sabri was shalah. Dan beristi'anah dan minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Ya. Sebagian menerjemahkan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Isti'anah wasta'inu bis sabri was shalah. Kita juga di dalam salat juga sering mengucapkannya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi kita tahu sekarang sholat 5 waktu ini kecintaan Allah kepada hambanya, bukan untuk memberatkan hambanya. Termasuk juga sholat Jumat. Sholat Jumat di siang-siang seperti ini harus hadir. Selayaknya sebelum khatib naik mimbar sudah hadir, sudah menyimak, siap-siap. Dan itu butuh perjuangan.
Untuk apa? Bukan untuk memberatkan kita, tapi Allah tahu betapa besar manfaatnya sholat untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Maka seharusnya sholat bukan lagi sekedar gugur kewajiban, tapi merupakan sebuah kebutuhan. Sering didengar dan layak diingat-ingat kembali, baik khususnya oleh khotib dan juga untuk kita semua. Namun kita coba tengok kondisi manusia zaman sekarang ini hadirin. Ada orang yang menyia-nyiakan sholat, ditinggal saja begitu sholatnya, disia-siakan. Ada juga yang melalaikan sholat, kalem weh, tenang weh, waktunya dinanti-nanti. Ada juga orang yang terpaksa sholat, sujudnya sempurna, rukunya tidak sempurna, rukunya sempurna, sujudnya cepat-cepat. Yang penting selesai, bahkan kadang mendahului imam. Itu yang penting saya sudah gugur dalam kewajiban sholat. Tapi kita hendaknya kita pengen menjadi orang yang butuh akan sholat, karena yakin kita semua punya masalah dan solusinya ada di sholat. Saya punya masalah sholat. Dan yang keempat ini adalah orang yang butuh terhadap sholatnya. Sebagai permisalan supaya mudah hadirin, kita misalkan. Jadi kalau kadang-kadang untuk urusan akhirat karena ghaib, kita bakal tahu kapan hasilnya. Nanti setelah kita mati, kita wafat, ketika dihisab kita tahu, menyesal kita kok tidak lebih banyak sholat kita. Maka kita kasih perumpamaan, permisalan di dunia. Misalkan seseorang punya masalah yang bertubi-tubi, misalkan anak harus bayar sekolah, rumah kontrakan harus dilunasi, dan tidak punya uang sama sekali. Misalkan di masjid ini ada seorang dermawan yang kaya, dan dia tahu, Bapak Sak Fulan ini sedang mengalami kesulitan. Dipanggillah, Fulan, saya melihat kamu gundah gulana, sepertinya punya masalah. Iya Bapak, datang ke rumah ya, nanti sore. Apa yang dilakukan oleh si Fulan? Apakah dia akan melewatkan kesempatan ini begitu saja? Tentu tidak, pasti akan datang. Sore misalkan Fulan itu datang, tiba-tiba penjaga rumahnya bilang, mohon maaf Bapak belum pulang. Kira-kira ditunggu atau tidak hadirin? Ditunggu karena memang perlu. Kata yang mengurus rumah, mungkin jam 10 beliau datang, ditunggu sampai jam 10 malam dari sore. Belum ada juga kabarnya ada macet, mungkin jam 11 datang, ditunggu juga hadirin. Setelah bertemu, alhamdulillah bertemu, ya saya tahu Anda punya kesulitan, insya Allah kita akan selesaikan besok pagi, kata si orang kaya dermawan. Kira-kira orang tersebut akan datang atau tidak hadirin? Datang. Besok paginya datang dan diselesaikanlah orang-orang kaya dermawan itu. Ini hadirin baru permisalan seseorang diselesaikan masalah oleh seorang makhluk Allah. Apalah lagi oleh yang punya dunia hadirin. Ya. Kepada manusia yang lemah saja kita bisa begitu berharapnya dan bersabar. Bagaimana dengan panggilan Rabb kita, panggilan penguasa alam semesta, ya, yang bilang wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam hadirin, mencari hamba-hambanya sambil mencari siapa yang minta maaf, aku akan ampuni. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan. Kemana kita waktu sepertiga malam terakhir itu hadirin? Kalau kita merasa punya banyak masalah, ataupun kita sebagai orang yang butuh pertolongan karena begitu banyaknya maksiat di sekitar kita, banyak sekali maksiat, saya takut tergelincir, maka jadikanlah sholat, tambahkan sholat malam, misalkan hanya 2 rakaat saja, tambah 1 witir misalkan. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam sehari semalam Allah kasih 5 kali kesempatan kita. Dalam setiap sujud kita bisa berdoa, hadirin, mengadukan segala hajat dan beban kehidupan kita diadukan saat sholat. Jadi bukan saat tiba-tiba selesai kok tiba-tiba sudah salam. Mungkin kita masih belum butuh tuh dengan sholat kita. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoa padaku pasti aku akan kabulkan. Doa kita pasti dikabulkan, hadirin. Bisa jadi diberikan persis dengan apa yang kita minta atau dengan yang lebih baik daripada itu. Ya. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Pada hadis qudsi yang lain Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku adalah sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadapku. Jadi hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masalah terbesar kita hari ini adalah iman. Di tengah gempuran ya banyak sekali, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi media di handphone kita, berita-berita, itu akan lebih banyak kecemasan yang muncul. Bukan solusi, cemas, kemudian memang biaya hidup semakin mungkin tinggi ya. Yang paling bahaya adalah syahwat dan syubhat, dan kita memegang 24 jam di tangan kita ya. Maka kita menjadi manusia yang gampang cemas, gampang khawatir. Anehnya ketika cemas kita justru makin menjauh dari sholat. Jadi manusia yang lemah saja tadi dimisalkan sanggup menolong kita, apalagi Allah. Allah yang nyiptakan kita. Dari mulai kita tidak ada namanya, tidak ada disebut siapa namanya. Tidak pernah terpikirkan ada makhluk kita, sampai akhirnya dilahirkan dari rahim ibu kita, diberikan air susu, diberikan rezeki, sampai seusia kita Allah yang ngurusi. Allah kasih rezeki, Allah detakkan jantung kita, Allah jalankan semua organ-organ kita, ginjal kita, tanpa kita minta. Allah menyediakan seluruh kebutuhan kita. Maka mintalah kepada Allah. Allah yang rasa sayangnya lebih sayang daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ya maka Allah pasti menolong hambanya. Dan Allah berikan ya, jalan itu lewat sabar dan sholat. Pertanyaannya, pada hari ini sudahkah kita betul-betul membutuhkan sholat? Apakah beban kita, hidup kita belum cukup berat hingga kita merasa tidak butuh Allah, tidak butuh sholat? Hadirin, kita perlu sholat. Kita sangat perlu Allah. Demikian khutbah yang pertama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sebagai tambahan pada khutbah yang kedua, kita sering mungkin mengendarai pesawat, kita sering menaik pesawat, naik bis, naik kereta, ataupun ada yang pernah naik kapal laut ya. Tidak pernah kita mengenal siapa nama sopirnya, siapa nama pilotnya, siapa nama nahkodanya, rumahnya di mana, pendidikan mana, ijazahnya mana, kita tidak pernah tanyakan, tapi kita yakin ia akan mengantarkan kita ke tujuan kita. Sedangkan kita hadirin, kita lebih mengenal Allah. Kita tahu asma-asma Allah, nama Allah, sifat-sifat Allah. Kita baca ayat kursi, kita tahu. Dan kita pun tahu Allah yang menciptakan kita. Maka bagaimana kita tidak yakin Allah akan mengantarkan kita ke tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui sholat. Jadi minimal
17 kali sehari kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, aku beribadah, dan hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan, beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah sekali seorang hamba merendahkan diri terhadap Rabb-Nya dan yakin Tuhannya tidak meninggalkannya dan Ia akan menolongnya. Jadi hadirin, Allah pasti membantu kita. Marikanlah jadikan sholat sebagai kebutuhan utama kita. Fasta'inu bis sabri was sholat. Sabar itu bukan hanya pasif. Sabar itu artinya disiplin, persisten, terus berusaha. Kadang-kadang kita lelah, terus berusaha kok belum sampai-sampai. Nah, dengan sholat, tolong lagi dengan sholat. Jadi double dua-duanya itu merupakan saran dari Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomah untuk selalu mendirikan salat sampai akhir hayat kita. Hadirin, hari ini hari Jumat, perbanyak bersolawat, dan juga nanti di sore hari selepas asar ada waktu mustajab doa, perbanyaklah doa di sana dan insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin umat Islam. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.